warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudaraku yang Allah rahmati, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Insya Allah pagi yang cerah ini kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan kesukupan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Insya Allah kajian pagi hari ini kita akan bicara tentang sejarah Islam, ya, atau yang disebut tarikh Islam, ya. Untuk diketahui bahwa belajar sejarah itu penting, karena kalau kita baca Al-Quran misalnya, ini kapan turunnya, misalnya ini di sini judulnya ini 2 qira'ah ya. Jadi di 2 qira'ah itu turun ayat yang pertama, surat Al-Fatihah di 2 qira'ahnya. Nah, sejarah itu ada 2 ya. Yang satu sumber bayani ya. Nanti variannya ada pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Jadi kita jelaskan dulu ya. Sejarah itu ada menjadi 2 sumber, satu sumber bayani, yang satu sumber burhani. Sumber bayani ketika sejarah itu ditulis, mungkin Qala Ibnu Battuta misalnya menjelaskan tentang peristiwa berita yang terjadi. Qala itu ya, itu ditulis kan, yaitu bayani ya. Kemudian ada sejarah yang dikaji melalui penelitian ya, yaitu tentang misalnya peninggalan-peninggalan arkeologi atau seperti gua itu, yaitu berarti sumber apa yang bisa diuji dengan eksperimen, dicari ya. Jadi 2. Kita kalau belajar Al-Quran biasanya kita bicara tentang asbabun nuzul, itu kaitannya dengan sejarah ya. Jadi penting belajar sejarah berarti kita mengerti peristiwa yang lalu. Misalnya zaman Abbasiyah itu, zaman keemasan di Spanyol itu sudah melampaui itu, yang namanya di Andalusia, kemudian Cordoba itu menjadi pusat peradaban Islam sampai di Eropa ya. Islam berkuasa di sana sampai berapa tahun ya? 700 lebih tahun. Kemudian itu dari Bani Umayyah ya, Bani Abbasiyah itu 700 tahun sudah sampai di Cordoba. Tapi lambat laun karena pemimpinnya ini ya urusan perut ya, tidak ngurusi umat ya, sehingga lama kelamaan kejayaan itu hilang. Akhirnya Spanyol dikuasai oleh Isabella sama Ferdinand dan Isabella, itu pada tahun sekitar 1400-an sudah dikuasai. Padahal sebenarnya oleh Jepang. Tapi tampaknya Spanyol sekarang sudah mulai bangkit, kepingin kembali kepada masa
kejayaan, ya. Soalnya punya riwayat itu, ya. Indonesia tidak punya, kita mau kembali pada zaman penjajahan, tidak mungkin kembali ke masa Orde Baru itu udah lama, tidak mungkin. Orde Baru tidak mungkin, kita belum punya masa kejayaan. Spanyol sudah, nah ini akhir-akhir ini Spanyol sudah mulai ada kesadaran untuk kembali ke masa kejayaan. Ketika waktu itu dinasti Abbasiyah itu keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Kan ini namanya dinasti yang turun-temurun. Ya. Sampai sekarang yang menggunakan kerajaan itu adalah turun-temurun. Termasuk Lamire, siapa? Yamal itu pewaris sah kerajaan di Spanyol. Siapa? Lamire Yamal. Jagonya. Dan kemarin bertemu dengan orang seniornya yang namanya itu Pise. Pada waktu umur berapa? 20 tahun Pise itu datang ke Spanyol sudah di pemain sepak bola. Yamal ini baru bayi, ini Medusi. Tapi kemarin ketemu di Piala Dunia dan yang menang Spanyol. Dan yang luar biasa, semua hadiah atau bonus yang diterima oleh klub Spanyol itu mendekati 1 T itu dibagi 2, tidak masuk ke rekeningnya, tapi yang separuh ke Palestina, yang separuh ke Aceh. Loh, kok ke Aceh yo? Coba, Aceh yang tidak ditetapkan sebagai apa itu? Bencana nasional tidak ya, tapi orang Spanyol lebih paling parah itu. Ada 5 desa yang hilang barang dunia. Ya toh, alhamdulillah Muhammadiyah gak kirim apa rendang sampai di sana. Ya sedikit ya. Sekarang gereja di Spanyol sudah mulai gak laku. Ada yang dijual ke Muhammadiyah berapa? 45 miliar. Jadi untuk apa gereja? Ya dikembalikan dulunya masjid, kembali masjid. Sudah ada kesadaran untuk kembali kejayaan. Nah, untuk kegiatan di sana dibeli oleh BWN Jawa Timur berapa? 45 miliar. Klub sepak bola nyumbang ke Aceh 450 miliar. 1 T itu kan diparuh, kurang sedikit 1 T diparuh kan kira-kira 45 miliar. Luar biasa kan? Itu Yamal itu pewaris kerajaan saat itu ya, coba luar biasa. Sudah mulai ada kesadaran gitu ya. Nah, mudah-mudahan Indonesia juga nanti tahun berapa? 2045 zaman kemasan, tapi kalau tidak bubar dulu. Kita berdoa soalnya ya. Nah, sejarah itu penting jadi. Maka yang saya ceritakan di sini tidak runtut seperti pelajaran SD. Saya poin-poin penting tentang akhlak Rasulullah ya. Ketika masih remaja belum jadi nabi itu sudah dijuluki Al-Amin ya. Yang dijuluki orang-orang Quraisy ya. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya. Saat sekarang ini boleh orang dipercaya angel loh. Modus-modus penipuan banyak sekali. Awas HP ya. Ya, modus penipuan ya masih ada yang apa istilahnya bisa dipercaya. Tapi sudah banyak orang yang melakukan penipuan, kebohongan itu sudah banyak sekali. Dan anehnya orang dibohongi juga tidak mau ya, dibohongi kok mau ya itu ya. Sekarang ini ya. Nah, kita harus bertobat dari kebohongan. Ya. Akhlak beliau ini surat Al-Qalam ayat 4. Ya. Bagaimana? Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah ini akhlaknya itu sangat agung. Jadi yang mengatakan Allah ya, innaka kamu Muhammad agung, luar biasa. Tidak seperti nanti ada beberapa hal yang menjadikan mengapa beliau dikatakan agung oleh Allah ya. Ya. Atau orang lain
lain mengatakan agung, tapi sementara orang lain mengatakan tidak agung. Ya, kalau manusia kan begitu. Tapi Allah sudah menetapkan dia sebagai uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat berapa itu? Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena akhlaknya agung maka jadi panutan. Yang kedua, ini hadis Ahmad dari Aisyah. Orang itu kalau baik di masjid, baik di kantor, baik di sana, itu ya mungkin pantas ya, karena ya berusaha baik ketemu orang. Nah, bagaimana baik yang sebenarnya itu? Ini pernyataan istrinya, apa di rumah baik atau tidak? Maka ada sahabat yang tanya, ya, Nabi Muhammad kan menjawab, ambek saya tak takon bagaimana di dalam rumah. Ya, ada sahabat yang tanya. Ya. Dalam hadisnya riwayat sama Ahmad dan dari Aisyah begini, Su'ila Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya, siapa yang ditanya? Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan begini, kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa tuh akhlak Nabi Muhammad itu? Faqala, maka Aisyah jawabnya begini, khuluquhu al-Qur'an. Gimana? Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka ada para ulama yang mengatakan Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah Quran yang berbahasa. Ini hadis loh. Dan pendapat ulama itu tidak salah. Karena apa? Karena hadis Aisyah mengatakan bahwa akhlaknya adalah Kemudian ada orang juga yang berpendapat, ini pendapat ya, kalau tadi hadis, kalau Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran itu hadis. Nabi Muhammad adalah sosok yang maksum, ya toh? Ya. Ada orang berpendapat Nabi Muhammad dan para sahabat itu adalah Al-Quran berjalan. Ini pendapat. Alasannya para sahabat itu selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan, apakah orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad kemudian di para Al-Quran berjalan? Tentu tidak. Ya, sahabat itu tidak maksum. Nah, pendapat boleh-boleh saja. Memang nanti ada yang ibadahnya itu sentralnya kepada para sahabat dan para nabi. Ya nanti ada, nanti ketemunya di sini ya. Nah, jadi akhlak Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui seperti apa? Ya belajar Al-Quran, ya toh. Ya, maka Al-Quran jangan hanya dipajang, dibaca sudah bagus, dibaca tafsirnya, ya. Kemudian peninggalan Rasul, ya, peninggalan Rasul. Ini dalam kitab Al-Muwatta, ya, ini Imam Malik, ini tulis dalam kitabnya itu Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma intamasaktum bima. Aku tinggalkan dua perkara untukmu, kamu tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggal Rasul? Yang ditinggalkan Rasul apa? Al-Quran. Jadi Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Ya. Jadi kalau panjenengan berdasarkan hadis ini kepengen tidak tersesat, harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian Nabi itu lahir tahun berapa? 570, ada yang mengatakan 571, ya. Kemudian meninggalnya 630 atau 31, ya, karena hijrah dengan miladiah berbeda. Kita itu kalau ngitung lahir plus 40 diangkat jadi Nabi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berapa tahun?
63 tahun ya. Nabi Muhammad itu diberi umur 63 tahun. Ini di sini sudah ada yang lebih dari 63. Nah, itu bonus ya. Disyukuri ya. Banyak yang sudah 63 ya. Disyukuri. Nabi memberikan isyarat umatku umurnya itu di antara 60 sampai 70. Tapi ada yang masih gagal diberi kesempatan. Nah, kok enggak sudah 70 kok, aduh. Terasa ya rambut putih, terasa amal masih sedikit dan kurang, ya loh. Iya, begitu. Ya. Jadi marilah kita manfaatkan waktu untuk bertakarub beribadah kepada Allah, ya. Nah, terus selama periode Mekah Madinah itu ada peristiwa duka di Mekah dan banyak perang di Madinah. Jadi senangnya ya, di Mekah itu banyak peristiwa duka, di Madinah banyak perang yang dialami Nabi Muhammad dari Mekah dan Madinah ini selama 27 kali. Ya, 27. Rata-rata kalau beliau ini umurnya berdakwah 23 tahun, perangnya beliau itu setiap tahun ada. Coba bayangkan. Ya, berat ya. Iya. Di Mekah sudah berada ya, di Baikor, di macam-macam. Kalau masalah COVID dia sudah ngerti ya, diusir dan sebagainya. Pada tahun mendekati Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, ini peristiwa duka yang sangat mendalam. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, Ibrahim putranya meninggal, sampai turun apa itu? Surat Al-Kahf. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika mati sama Ibrahim tertanya, senang Muhammad tidak ada penerusnya, karena kan pemanah betul ya, airana itu mati, maka Muhammad itu terputus. Nah, Allah mengatakan di dalam ini yang terputus itu mereka. Inna sani'aka wal abtar, yang terputus itu mereka. Sampai sekarang Nabi Muhammad tidak terputus, umatnya selalu bersolawat, ya. Jadi tidak terputus, namanya tetap supaya masa. Nah, perang yang paling besar itu kalau tadi memerangi kelompok itu yang paling besar itu adalah perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, ya itu berperangan melawan koalisi, ya lawannya koalisi ya, jadi perang besar ya. Nah, ada peristiwa juga yang sangat menyedihkan pada tahun ini, pada tahun sebelum diisraelkan. Itu ada lagi selain Ibrahim meninggal, ada lagi putri Rasul yang namanya Ummi Kulsum dan Ruqayyah, ya. Ruqayyah. Jadi dua ini menjadi Qur'anai, ada dua cahaya, dua ini kelak yang kemudian menjadi istrinya Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan itu diparapi Dzul Nurain, ya, orang yang punya dua cahaya. Sebelum nikah dengan tapi kalau Utsman kan gantian, bersatu mati kemudian diganti Sophia dulu apa? Ya saya agak bayang itu gantian. Kedua anak ini sebelumnya sudah dinikahi Utbah. Utbah itu adalah anaknya Abu Lahab, musuh besarnya loh, musuh besarnya. Tapi masih pamannya. Perkiraannya itu nanti kalau sudah jadi besar, musuhnya orang temenanan, ya kan begitu.
Jadi besan menora memusuhi kemenangan. Ya memang dasarnya memang Utbah juga melamar. Kemudian Nabi Muhammad melamarkan sekaligus dua putrinya, Ruqayyah dengan Ummu. Yang pada satu ketika sudah nikah beberapa bulan atau beberapa waktunya tidak tahu, Utbah itu pulang ke bapaknya. Utbah ditanya, kamu pilih jadi anakku atau kamu tetap bersama Muhammad? Itu orang milih sebagai anak bapak atau milih bersama Muhammad. Dia milih bapak lah, bapak kok sekarang berarti ya kalau milih bapak ya satu hal yang kau lakukan, ceraikan istrimu dan ludahi wajah Nabi. Dek sampai yang perlu Utbah kok perlu kayaknya gejak ya. Sampai yang di anak datang Utbah kepada bapaknya, di sana jangan bilang Pak, bilang Muhammad gitu atau Mat gitu. Aku hari ini menceraikan istriku. Baru kenapa? Yang sampai paling orang boleh sampean umpamane ayo ora salah itu gede tetap adem. Mesti marah lah. Nabi Muhammad itu keluhuran buktinya. Tapi Nabi Muhammad itu kalau bahasa seperti manusia. Ya. Beliau tetapi bisa hanya berdoa. Ini berdoa dan elek. Ketika di Taif berdoa supaya diampuni orang-orang Taif karena mereka belum tahu. Tapi ini doanya lain. Ya, begini, Allahumma sallato kalban min kalabin. Bisa sampai Allahumma sallato kalban min kalabin. Apa itu? Ya Allah, robek-robeklah ini, robek-robeklah orang ini. Sebab Utbah dengan anjing beranjingan. Utbah barang itu ini, tapi menurut dia tidak pernah, ya, tidak pernah. Atau mungkin ya Allah menghalangi sebenarnya itu. Terus pulang ditanya oleh Abu Lahab, gimana anakku? Sudah saya ceraikan, sudah diudah, sudah. Muhammad bilang apa? Bilang begini, Allahumma sallallahu di kalban. Wah, ya. Jadi ngerti, nek dungane Nabi kan mesti ditampak. Jadi yang ngerti Allah. Waduh, bahaya ya. Dalam satu ketika masa perjalanan ke Syam itu sudah mulai diberangkatkan. Dan Utbah itu menjadi ya sudah bisa berangkat bergagal. Nah, Abu Lahab menempatkan ya karena rombongan itu dikawal caranya kini yang jauh-jauh banyak ya pengawalnya itu ya. Sebelum masuk tadi desa membuat perkemahan ini ya. Si jaga rank 1 dan 2 rank 3. Pada satu malam datanglah Sina. Si jaga nomor orang semua, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu paginya itu sudah diroga-roga habis sudah. Jadi yang ditetapkan oleh Allah Sina, mintanya Rasulullah kalban anjing tinggal tapi Allah sudah. Nah, itu terjadi dan itu apa istilahnya dalam hadis Rasul ya, itu terjadi seperti itu. Pun Abu Lahab itu tidak beriman. Ya coba petunjuk itu hal banget tuh. Kayak gue ngerti kena Tuhan Nabi orang Nabi apa ya dan ya pasangan yang paling ideal
tapi elek itu adalah Lahab. Kenapa? Istrinya pun hidup mati. Kalau neraka yang mau masuk neraka. Nah, karena isinya membawa kayu bakar ya, itu Allah habis dicoba. Pasangan yang paling buruk itu adalah Abu Lahab dengan Ummi Jamilah. Pasangan yang paling baik adalah Ibrahim dengan istrinya. Pasangan yang kurang baik Nabi Nuh dengan istrinya. Nabi Nuh iman, Nabi Lut iman, istri-istrinya itu dua itu tidak beriman. Istrinya yang beriman, suami yang tidak beriman itu berorang. Nah, ibu-ibu milih mana? Milih mana? Milih hidup mati kayak Abraham. Milih enggak? Milih siapa? Ibrahim bojone loro. Nek Ibrahim itu kan sukanya bojone loro. Iya. Ya, banyak peristiwa yang memilukan, ya, tidak ada kalau ceritakan ada banyak. Karena waktunya juga terbatas, peperangan banyak sekali. Orang yang paling terhormat itu adalah pahlawan-pahlawan atau orang yang ikut yang paling jago ya, jelas mulia. Terus yang beribadah itu corongnya punya kelas elit ya, paling sekali orang yang ikut dalam perang Badar itu. Jadi kalau ada ahli Badar, maka ada yang ya berlebihan tolak al-badru ini ada kalimat itu ya. Jadi Badar ya. Nah, jadi memang terhormat. Kemudian pada saat itu di Madinah ini, apakah sudah ada imam mazhab? Katanya belum. Karena apa? Semua apa-apa tanya kepada Rasul. Nah, kalau semua tanya kepada Rasul ada masalah, apakah sudah ada perbedaan? Tanya ini, apakah sudah ada perbedaan pada zaman Rasul? Belum. Sudah ada. Rasulullah mengutus beberapa utusan ke Bani Quraidah. Nah, kamu saya utus ke sana satu urusan ya, tidak ada jelaskan ya. Tawati-wati ojo sholat asar nong dalan, maksudnya di perjalanan. Sholat asar itu di Bani Quraidah. Maksudnya melakukannya memang cepat gitu. Tapi mau berjalan panas dan sebagainya, ada yang panas, kemudian dan sebagainya. Buruk tekan Bani Quraidah itu sudah waktu asar. Dan kalau sholat di Bani Quraidah nanti waktunya sudah separuh sholat asar non jalan, separuh nonton. Tapi tidak pada-padaan, memang baik orang pada-padaan sebenarnya belum punya landasan. Ya paling-paling landasan menurut pendapat ini, pendapat ini. Ini orang di depan Rasulullah jelas tidak bisa putus, menang baik. Nah, selesai usulan pulang Rasul. Melaporkan sudah selesai misalnya. Tapi tadi ini Rasul ada yang sholat sebelum di Bani Quraidah. Jadi sapa yang sholat sebelum ke Bani Quraidah arep ngajur wedi. Dikon sholat no Bani Quraidah. Wedi. Ayo siapa dulu saja. Enggak apa-apa. Ini di baru jujur pulau lah ngajur niku wedi ini. Ya. Jawabnya bagaimana? Berarti kamu berhati-hati. Kamu tahu sebelum aku katakan bahwa sholat yang afdal itu di awal. Coba bagaimana, apakah yang itu salah?
Tidak salah karena dia taat kepada Rasul. Nah, maka mengikuti Rasul tidak salah. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Waktu itu sudah ada berbeda pendapat, tapi kalau ada apa-apa selesai di hadapan Rasul. Nah, apakah sudah ada istihad pada waktu itu? Nah, ini mazhab tidak ada ya, tapi sudah ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sejak dulu sampai besok ada. Maka kalau orang tidak mau menerima perbedaan, ini masalah besar. Tidak mungkin tidak berbeda. Cuma harus ada perbedaan kok, ya masalah. Nanti siapa atau sih yang tidak mau menerima perbedaan? Ada itu. Ijtihad sudah ada pada waktu zaman Nabi. Nabi itu mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal masuk Islam umur 8 tahun ketika 18 tahun ketika mengikuti rombongan Madinah ke Ansor ya untuk Baitul Aqabah, untuk Baitul Islam 10 tahun. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini di samping mengikuti bai'ah, dia mengikuti perang di perang Badar. Ya. Dia sebagai ulama besar ahli fikih. Kalau tanya fikih, orang-orang benar Mu'adz bin Jabal. Kalau tanya tafsir, tanya pada Zaid bin Haritha. Jadi ada sejarah sekali pada waktu itu. Ini hadisnya saya bacakan ya. Inna rasul inna bu anna ya ada inna sesungguhnya anna rasulillahi sallallahu alaihi anna ya rasulullah ini anna rasulullah ya anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz ini ya. Sesungguhnya Rasul itu mengutus Mu'adz ilal Yaman. Kepada mana? Ini tahun 10 Hijriah. Sebentar lagi Nabi Muhammad meninggal. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke mana? Ke Yaman. Fakola, kemudian Rasul meninggal kepada Mu'adz. Kaifatati, bagaimana kamu akan menetapkan hukum di sana? Nomor dinakene beda karo nom. Ya. Itu Nabi Muhammad sudah tahu nom Medina dengan nom Yaman beda. Nom Medina dengan nom Indonesia itu tahu. Kamu mau menghukum apa di sana? Mu'adz bin Jabal menjawab, "Abdo bima fi kitabillah." Saya akan menghukum berdasarkan kitab Allah Al-Quran. Ya Rasul dikemeh. Hadilan yakun, kalau kamu tidak mendapati di Al-Quran, kemudian Mu'adz jawab, "Fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan berhukum dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih tanya lagi, fa ilam yakun. Nah, orang menemui di Al-Quran dan hadis, kamu berhukum dengan apa? Ijtihad bil ra'yi. Istihad. Jadi mulai tahun 10 itu sudah ada perkataan istihad dari Nabi, dari Mu'adz bin Jabal yang disetujui oleh Nabi. Karena ketika astahidu ra'yi, saya beristihad dengan akal pikiran saya, ini hadisnya panjang ya. Terus di pokok dadanya wafanya kan itu cocok dengan pendapat saya. Kata siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata istihad itu tahun pada 10 Hijriah sudah ada. Jadi kalau pertanyaan apa sudah ada imam mazhab, belum ada. Apa sudah ada perbedaan? Sudah ada. Apakah sudah ada ijtihad? Ada, tapi masih ya. Karena pada waktu Rasul ini hanya kalau begitu itu boleh. Apakah Mu'adz bin Jabal di sana melakukan ijtihad? Wallahu a'lam. Tapi
istihad itu perkara yang boleh. Sampai Rasul mengatakan, kalau Anda beristihad, kalau benar pahalanya dua. Satu pahala istihad, satu pahala benar. Kalau kamu istihad tapi salah, pahalanya satu. Karena istihad, sing salah tadi udah ada. Tapi tidak sembarang orang bisa istihad, ada syarat-syaratnya ya. Itu jadi istihad itu memang ajaran Islam ya. Hikmah hadis Mu'adz bin Jabal, satu, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan ada yang nambahi ijma qiyas. Nah, menurut Muhammadiyah ijma qiyas itu ini sumber hukum pokok, itu sumber pokok, sumber penunjang. Yang lain pokoknya itu Al-Quran dan Sunnah. Yang lain ada masalah musalah, ada apa lagi ya? Ada ini al-urf ya. Al-urf ada ya, ada istihsan, istihad, itu semua penunjang. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis dipakai, gitu. Tapi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis tidak dipakai, baik itu ijma maupun qiyas maupun apa saja. Ya, yang lain hanya sebagai pendukung. Ini Muhammadiyah. Ya. Istihad diperbolehkan dengan syarat tertentu. Istihad itu apa? Badlul faqih, yaitu mengobatkan segala kepentingan. Al-faqih itu orang yang paham, ya, orang sak beruang, tapi dikorbankan setelah tidak ditemui dengan Al-Quran dan Hadis, baru istihad. Di perapatan anak Bang Ijo, ini pas ada mandek orang, no Al-Quran no Quran. Orang no Al-Quran no abang tak. Nah ini, ya no. Ya. Maka karena itu tidak tertanda dengan Al-Quran kita pakai, gitu. Jadi ada yang tidak ditentukan dalam Al-Quran itu. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna, tapi Al-Quran itu global ya. Jadi tidak ini sekali ya. Hukum pokoknya sudah ada. Yang selanjutnya, persoalan hidup senantiasa berkembang. Yang kalau saiki itu kaidah usul begini. Ya. Tahyirul hukmi bitahhiril hali. Ya, jadi perubahan umum itu bisa ditentukan karena perubahan keadaan. Dulu itu hukum potongan, ya toh, berlaku masih berlaku. Tapi ternyata setelah setelah maju Islam masih pada zaman itu berkembang. Ada yang memotong tangannya semene, ada semene, ada apa? Berbeda kok. Seperti potong, ada yang sekian, ada sekian. Terus satu ketika ada orang yang kelaparan, tidak ada. Kalau tidak mau dia tidak punya, tidak ada yang memberi. Dia dibebaskan pada zaman pemerintah Umar. Nah ini jadi perubahan ya toh. Udah dipotong dari orang itu, karena dia harus makan. Ya, berbeda kalau korupsi itu dipangan orang kok. Ya, korupsi itu dulu saya sampaikan, pokoknya apa? Dibunuh atau dipotong tangannya secara menyilang, ini tangan kanan sikile diwok, atau dibuang. Dibuang itu terjadinya di penjara. Tapi penjara saya ini sebagai koruptor itu korupsi 1 triliun dipotong tangannya, tuku tangan palsu, enak, ya kan? Duitnya turane jauh akeh. Apa nggak didiskriminasikan? Apa hanya potong tangan saja? Apa hanya potong tangan saja? Maksudnya tidak dimiskinkan? Ya, kan itu dipotong tangan. Kalau
Kalau seandainya mencuri adalah Fatimah anak, maka aku yang memotong. Jadi potong minimalnya. Maka kalau di sana memang berlaku. Tapi kalau di sini 1 triliun dipotong tangan kiri ringan, orang sepadan, ya know? Maka kita doakan saja besok ini undang-undang tentang apa? Perampasan aset. DPRD dong ya, gedok saja. Ulama kedokteran gue dari itu tak. Ini pakai masalah orang. Lebih baik membunuh seorang daripada membunuh rakyat banyak. Ya akan begitu. Berubah ya, jadi berubah-ubah. Hukum juga bisa berubah. Islam akan bersentuhan dengan budaya setempat. Kalau ke Yaman, maka Islam ini nanti berakulturasi, ya, dari Sebiang. Kalau ke Spanyol berakulturasi, kalau ke Jawa ini juga berakulturasi. Ada yang ingin membalikan Islam secara murni, ada yang nyaman dengan akulturasi itu apa? Akulturasi ini proses perkawinan, ya, antara Islam dengan budaya setempat. Ada yang pertahankan itu ya, itu dibahas nanti ya. Kemudian pandangan orang tentang istihad, ini kelompok mazhabi yang bermadzhab itu ya. Yang mazhab tersebut ada mazhab yang terkenal kan Pak, mazhab Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Hanafiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, Ahmadiyah, Imam Ahmad. 4 ya. Ini yang bermadhab itu istihad sudah tertutup. Wes orang belajar. Siap istihad sudah itu orang. Jadi kowe ora perlu golek dalil. Manut gurune wae, manut kiyaine wae. Kiyaine manut kiai, kiai manut kiai, kiai manut tekan Imam Ahmad. Nah, apakah iya kiainya itu sesuai dengan Imam Ahmad? Ini yang dipertanyakan. Orang-orang yang deretan ini tidak masuk, ya, masuk terpelihara maksudnya ya. Nah, ini kenyataan niyaha makan di kitabnya Imam Syafi'i Al-Qum. Niyaha makan pada saat orang mati, robino, itu termasuk bid'ah mungkarot, yang mungkar ya. Terus yang kedua, ada yang berpendapat itu hukumnya adalah makruh itu dibenci. Ternyata dibenci. Tetapi Syafi'iyah, pengikut-pengikutnya masih menggunakan itu. Berarti tidak sesuai dengan imam mazhabnya, ya toh? Jadi tidak boleh istihad tertutup bagi mereka. Nah, ormas yang lain ada 2. Ini kelompok manhaji yang tadi surat berapa itu terus tadi di surat Al-Maidah ya. Waja'alnakum sir'atan wa minhaja. Tadi ada yaitu berapa? Kira-kira 48 ya. Tadi masa tekan 40, 48. Jadi Allah itu memberikan syariat dan manhaj. Ini ada orang yang bermanhaj, artinya orang yang ingin semua itu dipus dan Al-Quran dan Al-Hadis. Manhaj namanya, kembali ke Al-Quran. Ini dibagi 2. Yang kembali ke Al-Quran di sini. Yang satu kembali seluruhnya. Yo akidahnya, yo ibadahnya, yo muamalahnya. Sirinya gitu. Oke, itu akidahnya, sholatnya sesuai dengan Rasul. Termasuk makannya, apa-apanya semuanya kembali ke Rasul. Dan makan pakai nampan bareng-bareng, terus pakai tangan. Ini serangkung dikelomoti. Ciri-cirinya kira-kira begitu, dia ingin kembali ke masa Rasul.
Dia tidak bermazhab, tapi bermanhaj. Nah, ada yang begitu, pakaiannya juga begitu. Dan yang saya berpikirnya, wadon, ini kalau pakai celana dalam kudu pamit suami. Pakai celana dalam harus pamit ya. Saking itu, bagaimana ada? Gambar haram. Dompetnya orang duite. Coba. Narani gambar haram, tapi dompetnya ono KTP-nya ada gambar ora? Itu mereka. Tapi mereka mengatakan itu haram. Nah, dari haram berarti gambar murah. Gambar itu haram ya dipudi-pudi itu haram. Jadi kayak si A itu ya gambar atau habaib itu ya. Kalau mama habis ada habis dan mungkin mama ini sholat juga. Itu tidak boleh. Tidak. Nah, gambar biasa ya boleh, kalau gambar ya boleh. Ya, dompet saya itu motor gitu ya bayar di situ. Ya, yang kedua, ini kembali ke Al-Quran, akidah ibadahnya persis dan tidak bersahabat. Tapi masalah dunia, ini masalah dunia, ke orang yang ngono modernisasi atau dinamisasi. Pakaian tidak harus begini, bisa pakai jas, buku, bisa ya batik dan sebagainya. Waktu itu kan kita ya, tadi ada usul karena jadi pas lah ditambahin. Tapi sampai ini tadi dulu ya. Jadi yang ingin kembali ke Al-Quran dan hadis ada dua. Nek sampeyan tidak mengharamkan sampeyan salate wudune kepengin nonton Nabi Muhammad, akidah kepen Nabi dan Rasul, tetapi masih gembol duit, sampeyan yang kedua. Yang kedua itu menurut saya maksudnya ya gambar orang ya. Nek sampeyan yang nomor satu jenengan harus meninggalkan itu termasuk musik. Itu di handphone ada musik? Jangan. Ada yang begitu. Ibu pakai celana dalam pamit suami enggak? Nah itu yang kedua saya pakai. Ya, ini karena habis masih ada kelanjutannya ya. Ini masih ada kelanjutannya. Tanya sedikit. Apa? Oh tanya. Oh iya. Ini pakai ini mohon. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai perayaan orang mati, Pak. 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Bahkan sering kita punya tetangga diundang suka nggak datang gitu loh Pak, karena tahu ya. Nah kemudian nanti tahu-tahu itu dikirimi makanan kan gitu. Dalam perkembangan sekarang juga ada yang dikirimi mentah gitu ya, mentah. Itu sebaiknya diamankan gitu loh. Itu saja, terima kasih. Jadi pertanyaan ini berulang-ulang ya. Itu selalu dan terus. Sekarang kita perlu toleransi sampai ada batasnya dulu. Toleransi itu ada batas. Di daerah tertentu, misalnya panggilan sendirian, still saja belum siap menghadapi itu. Seperti Yasir, Amr bin Yasir, ibunya sudah dibunuh kan, bapaknya dibunuh, ibunya itu disoldomi kayu, ya. Amr bin Yasir anaknya. Kamu masih ikut Muhammad atau tidak? Ngomong apa? Ya, Yasir bin Amr ngomong apa? Saya tidak ikut Muhammad. Mulutnya, dalam hatinya ikut Muhammad. Ya, itu terus Amr bin Yasir ngomong kan Nabi Muhammad.
wahai Muhammad, saya tadi di ultimatum, saya ikut Muhammad atau ikut mereka. Kalau ikut mereka saya diberi hidup, kalau ikut Muhammad dibunuh seperti ibu dan bapak saya. Yuk saya jawab ikut mereka, tapi hati saya tetap pada Nabi Muhammad tidak apa-apa. Dalam terkadang terpaksa. Tapi kalau sampai sudah bisa, diundang oleh salah, oh berarti kan sudah siap, gitu. Itu lebih baik. Ya, jadi ini jawaban Amr bin Yasir ini bisa untuk jawaban hubungan. Urusian, tapi ambil karena itu di sini ada buku karangan itu dari pendeta budaya di sini Abdul Aziz dan Malaf diterangkan di 1/3 apa bagi ketujuh apa ini agama Bali itu apa Hindu, ya itu diterangkan. Ya kemudian para wali dulu makanya mendatangi perayaan itu diselani, yo moco ini, yo moco ini. Nah itu 12 tekan sampai itu. Wallahu a'lam ya. Tetapi kalau kita ingin selamat, tadi Rasul yang menitipkan 2 perkara, Al-Quran dan Al-Quran. Jadi jelas ya. Saya kira demikian. Oh ada lagi. Ada hubungannya dengan sejarah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, itu yang ada hubungannya dengan apa itu melaksanakan sholat. Itu tadi hubungannya dengan Muhammad Rasul itu kan Mi'raj. Allah SWT itu perintahkan untuk sholat. Nah sebelum Mi'raj kan belum ketemu Allah yang Muhammad. Itu sholatnya Muhammad itu seperti apa? Ya, apa sudah ada sholat, apa belum, atau setelah diangkat Nabi baru melaksanakan sholat? Ya. Jadi ajaran para nabi itu adalah ada sholatnya, ada sholatnya. Tentu sholat yang sudah sempurna itu yang diajarkan Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu sering datang ke masjid itu ya yang ada berhalanya juga sholat di sana. Ya, sholat itu maknanya berdoa. Sholat itu maknanya berdoa. Jadi sholat itu zikir ya, dan juga doa. Nah, ya kemudian sebelum esok ya, maka tentu tidak seperti apa yang diajarkan Rasulullah setelah itu. Ya, karena dulu setelah Nabi Ismail terus tidak ada nabi, itu adanya lagi Nabi Muhammad. Sedangkan setelah Nabi Ishak itu beberapa nabi, gitu, sampai Nabi Isa. Dari Ishak dan nabi-nabi inilah yang disebut ahli kitab. Mereka diberi kitab. Dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad ini disebut di dalam surah Yasin litung diro kauman ma'agabu litung diro kauman litung diro ma'agabu ya, yaitu Al-Quran itu untuk beri peringatan kepada bapak-bapak mereka tidak diberi peringatan, yaitu keturunan Nabi Ismail sekarang Nabi Muhammad. Yang masih mengikuti Nabi Ismail itu sholatnya seperti Nabi Ismail. Gitu ya. Jadi ahli kitab itu deretannya Ishak sampai di dalam surah Al-Baqarah ya. Min ahlil kitabi wal musyrik. Orang kafir itu bisa dari ahli kitab, bisa orang musyrik.
Nah, Ismail ke bapaknya tidak diberi peringatan. Nah, gitu ya. Jadi sholatnya niru. Wah, karena sudah lama tentu berbeda. Wong ada kitabnya saja bisa beda, apalagi tidak diberi kitab. Ya. Yang jelas sejak Nabi pertama dulu sampai Nabi Muhammad itu ada sholatnya dan ada zakatnya. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita insya Allah kita lanjutkan dengan tema masih kaitan sejarah dengan kaitannya dengan penetapan hukum syariat. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.